Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua seputar P3K Guru. Nah, di sini ada dua kabar baik rekan-rekannya terkait kuota P3K Guru dari salah satu Pemda. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita ke informasi yang pertama dari media gpnn.com, di mana informasinya hari ini rekan-rekannya Jumat 28 April. Demi memenuhi kebutuhan daerah, pemerintah Kabupaten Kotim mengusulkan 1.500 formasi P3K. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur atau Pemkab Kotim, Kalimantan Tengah, Kalten terus berupaya memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN di wilayahnya dengan mengusulkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah Kabupaten Kotim akan mengusulkan 1.500 formasi penerimaan aparatur sipil negara atau ASN P3K untuk seleksi tahun 2024. Insya Allah seleksi tahun depan kami akan pertimbangkan untuk mengusulkan kurang lebih 1.500 lagi, karena kami tidak bisa memungkiri bahwa kebutuhan kami masih besar, terutama untuk daerah atau kecamatan. Nah, jadi di sini ada 1.500 rekan-rekan ya untuk tahun 2024. Menurutnya Kotim masih kekurangan pegawai, terlebih di kawasan terpencil atau pelosok. Masih banyak kecamatan dan desa yang kekurangan guru serta tenaga kesehatan. Jadi jumlah tersebut itu untuk guru dan kesehatan. Saat ini ASN di lingkup Pemkab Kotim dari 5.343 PNS dan 363 P3K. Selain itu ada lebih dari 3.000 pegawai berstatus tenaga kontrak. Jadi untuk Kota Waringin Timur di sini kontrak ada 3.000 pegawai. Selain jumlah pegawai yang ada masih kurang, kondisi ini ditambah dengan banyaknya pegawai yang pensiun maupun berhenti setiap tahunnya. Jadi ini mengantisipasi rekan-rekannya terkait yang pensiun maupun yang berhenti setiap tahunnya. Jadi makanya jumlah yang diusulkan ini cukup besar rekan-rekannya. Semoga dirincikan di sini berapa untuk guru. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan pada masyarakat. Penambahan pegawai ini diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Formasi yang akan diusulkan juga sesuai dengan kondisi kebutuhan real di lapangan. Jadi itu sudah diperhitungkan rekan-rekan ya, sesuai dengan kondisi kebutuhan real katanya di lapangan. Bidang pendidikan dan kesehatan juga masih kurang. Ada beberapa bidang kesehatan, misalnya apoteker yang tidak terpenuhi semua sampai ke daerah pedalaman. Nah, di sini sudah ada sedikit rekan-rekan ya penjelasan keterangan bahwa untuk kesehatan sendiri di sini diinformasikan yaitu bagian atau jabatan apoteker. Untuk itulah Pemda akan kembali mengusulkan formasi P3K. Dia berharap pemerintah pusat akan mengabulkan usulan tersebut demi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Kedepan, kami mengupayakan semua terpenuhi sehingga pelayanan dasar seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya semua bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi di sini bukan sebenarnya cuma guru dan kesehatan, tapi di sini disebutkan juga pendidikan dan lainnya. Nah, lainnya ini kita belum tahu apa saja rekan-rekan ya. Namun kebutuhan pentingnya di sini adalah kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, Halikinor menyerahkan surat pengangkatan 338 P3K bidang kesehatan. Nah, ternyata ada 338 katanya yang sudah diberikan SK atau sudah diangkat. Sebagian besar dari mereka sebelumnya berstatus tenaga kontrak, kemudian mengikuti seleksi P3K dan berhasil lulus. Saat ini pemerintah Kabupaten Kotim juga sedang memproses pemberkasan pengusulan nomor induk pegawai P3K guru. Nah, ini yang terus berlanjut rekan-rekan ya, di mana alhamdulillah ada 495 orang atau peserta. Diharapkan bulan depan sudah bisa dilaksanakan pengangkatannya. Selanjutnya yang terakhir P3K teknis sebanyak 39 orang. Nah, di sini dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur
Di sini memberikan sedikit kabar baik rekan-rekan ya. Di sini dikatakan bahwa diharapkan bulan depan atau bulan Mei sudah bisa dilaksanakan pengangkatannya, yaitu penyerahan SK dan SPMT-nya. Nah, karena itu dua hal yang penting buat rekan-rekan guru. Nah, selanjutnya kita ke informasi lainnya. Selanjutnya dari Kementerian Agama, ini juga di hari ini ada 29.109 calon P3K lulus seleksi. Nah, ini diumumkan pada tanggal 27 atau kemarin rekan-rekan ya. Kementerian Agama atau Kemenak mengumumkan bahwa 29.109 peserta seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dinyatakan lulus. Nah, pertama kita ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus ya. Setelah melalui rangkaian tahapan seleksi diumumkan ada 29.109 peserta yang lulus seleksi calon P3K Kementerian Agama. Ini disampaikan langsung oleh Sekjen Kemenak Nisar Ali dalam keterangan yang diterima di Jakarta. Jadi jumlah yang lulus cukup banyak juga untuk teman-teman di Kementerian Agama. Nisar mengatakan bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi calon P3K Kemenak ialah mereka yang memenuhi semua persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan. Selain itu, peserta yang lulus juga memenuhi nilai ambang batas atau NAB atau passing grade sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peserta yang lulus seleksi dalam pengumuman ditandai dengan kode L yang berarti lulus atau PL yang berarti memenuhi passing grade dan lulus. Untuk kode lainnya berarti tidak lulus. Jadi buat teman-teman yang di Kementerian Agama, selain daripada kode L atau PL itu berarti gagal alias tidak lulus. Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenak Nurudin menjelaskan, bagi peserta yang tidak lulus dapat mengajukan sanggah melalui, nah ini bisa mengajukan sanggah pastinya melalui akun masing-masing di SSCASN. Masa sanggah berlangsung 3 hari. Nah, ini penting ya, ini pengumuman penting buat rekan-rekan di Kementerian Agama. Mulai hari ini atau tadi ya, itu sudah bisa mengajukan sanggah sampai dengan tanggal 30 April. Panitia akan mengumumkan hasil sanggahan peserta setelah masa sanggah sesuai dengan jadwal melalui akun masing-masing. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, ini perlu juga teman-teman pahami. Nurudin menyatakan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun. Jadi jika ada yang memberikan iming-iming bahwa yang PL bisa mendapatkan atau bisa berubah status jadi lulus dengan memberikan imbalan atau uang begitu, hati-hati, itu tidak benar rekan-rekan ya. Dia mengatakan jika ada pihak yang menjanjikan dapat meluluskan dengan meminta imbalan tertentu, maka dipastikan hal tersebut adalah penipuan. Nah, ini kembali ternyata diinformasikan. Pengumuman hasil seleksi calon P3K Kementerian Agama RI dapat diakses melalui aplikasi Pusaka. Nah, ini adalah aplikasi terbaru dari Kementerian Agama, rekan-rekan ya. Namanya aplikasi Pusaka. Jadi rekan-rekan bisa mengecek ke sana. Oke, inilah informasi yang dapat admin bagikan dan ini merupakan kabar baik. Silahkan pantau terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.